Sebelum nonton videonya, subscribe dulu sekarang. Sekarang cepet, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sorry. Assalamualaikum semuanya, balik lagi di video Desi. Tapi kali ini Desi mau ngasih tips ke kalian gimana caranya untuk jadi guru pemula yang belum siap menjadi guru. Semoga kalian bisa ngikuti gimana cara Desi, oke? Nah, yang pertama adalah niat. Semuanya itu harus diawali dengan niat, betul sekali. Kalau nggak ada niat juga nggak enak ngajarnya. Pasti kalau nggak niat kayak jumpa nanti kayak pas sekali. Jadi gitu ya. Pertama adalah niat. Yang kedua adalah kalian harus siapkan pakaian yang sesuai untuk ngajar. Karena guru itu digugu dan ditiru. Jadi jangan sampai kalian pakai baju tuh yang kayak belahannya. Ada tuh beberapa guru. Ini aku dapat pelajaran ya dari kepala sekolah magang. Jadi kepala sekolah itu ngasih arahannya gitu lah, nggak boleh pakai baju yang ketat, nggak boleh jilbabnya keriting, kayak nggak digosok gitu, nggak boleh pakai baju keriting. Jadi semua itu serba rapi, serba wangi, enak lah dipandang gitu kan. Jadi pakai pakaian yang sesuai untuk ngajar di sekolah, jumpa anak-anak, apalagi anak SD. Terus yang ketiga adalah siapkan materi ajar. Jadi siapkan bahan ajar. Sebelum mengajar, kalian tuh harus kayak belajar dulu, buka buku mana ya yang cocok untuk diajari, mana ya mereka sukanya gimana ya. Kalau kalian ngajar anak SD kayak aku, jadi aku nyiapin materi, nyiapin video, nyiapin materi, pokoknya lihat di YouTube tuh banyak lah video-video anak itu, terus nyanyi. Pembukaan tuh pasti diawali dengan nyanyi. Kayak kalian harus ngajarin anak tuh nyanyi apa kek, nyanyi lagu Indonesia Raya, lagu nasional, lagu daerah gitu. Karena mereka anak SD, mereka tuh paling seneng kalau ada guru yang nyanyi atau main dulu pertama-tama. Nah gitu. Jadi kalian harus siapkan semua materinya apa aja dan kalian harus siap belajar. Yang keempat adalah kan tadi udah disiapin materinya tuh. Nah sekarang kalian latihan di depan cermin, kayak assalamualaikum, perkenalan diri, pokoknya latihan lah gitu kan, biar supaya nggak canggung nanti kalau di depan kelas. Karena mau kita setua apapun pasti kok di depan rame bocil-bocil anak SD, bayi-bayi, nyusu-nyusu, kalau kita lagi di depan orang rame pasti kayak nervous gitu kan. Jadi kalian harus latihan dan siap mental. Terus yang kelima adalah perkenalan diri. Tuh, jangan lupa untuk perkenalkan diri, tapi kasih anak kesempatan untuk kayak siapa yang mau nanya gitu. Ada pertanyaan, biasanya kan anak-anaknya namanya bu siapa, namanya, lahirnya di mana, tinggalnya di mana, nomor HP-nya berapa, Facebooknya apa, udah nikah apa belum. Biasanya tuh anak-anak sekolah tuh kayak gitu kan. Jadi kasih kesempatan sama mereka untuk bertanya. Kalau mereka nggak nanya, jangan kita pandai-pandaian kayak nama ibu Desi Nasa Fitri, jadi ibu tuh lahir tuh di sini, hobi ibu tuh kayak gini, ibu tuh suka makanan ini. Nggak usah, kayak nggak penting gitu. Jadi jawab apa yang mereka tanya. Terus kalau kita lagi di depan kelas itu jangan lesu, jangan kelihatan capek, jangan kelihatan kalau kita tuh nggak niat, jangan kelihatan kalau kita itu nggak suka sama mengajar, nggak suka sama anak-anak. Itu jangan dilihatin kayak ya udah hai gitu, kayak happy, senang. Makanya sebelum mengajar itu jangan lupa sarapan. Yang keenam adalah siapkan humor, games. Sama sih yang kayak tadi yang keberapa tuh. Jadi kalian harus siapkan semuanya, karena anak-anak itu, anak zaman sekarang lagi ya kan, nggak belajar dikit aja kayak bosen gitu, males. Jadi kalian harus siapkan sedikit humor atau selang-selang dari belajar kita cerita-cerita. Pak, tapi nanti kalau kalian udah di kelas tuh pasti bisa kondisiin gimana caranya supaya kelasnya tuh enak gitu, kondusif semuanya, anak-anak merhatiin kita. Nah sekarang yang ketujuh adalah kalian harus pastikan anak-anaknya itu, murid-murid kalian siap untuk belajar. Ya, paham ya?
Tadi kan kita udah perkenalan tuh, pasti kalau udah perkenalan kan kayak ribet gitu, riwah gitu kan. Jadi kita pastikan orang itu udah siap belajar, udah gak ada pertanyaan lagi. Terus kita tanya, kita udah siap belajar hari ini? Kita bisa mulai pelajarannya hari ini? Nah gitu. Jadi kalau kita udah lihat anak-anaknya kondusif, baru kita mulai belajar. Jangan pas kayak serem rautan gitu anaknya, kita anak-anak hari ini kita belajar ini, nggak akan dipeduliin. Jadi tunggu anak-anaknya siap belajar, kondusif, baru deh kita belajar gitu. Oke. Terus sekarang yang ke-8. Yang ke-8 adalah buat apresiasi ke anak. Tahu nggak sih maksudnya? Kayak kasih apresiasi ke dia, apapun yang ditulisnya, apapun yang dibuatnya, apapun yang dikerjakannya, kita harus kasih nilai. Tuh, anak sekolah itu mereka tuh paling seneng kalau misalnya kita kasih contreng-contreng atau kita kasih nilai tanggal aja. Mereka kalau lihat yang merah-merah tuh seneng gitu, ya nggak? Ya kan? Pasti guru-guru tuh kayak gitu kan. Jadi kita apresiasiin apapun yang mereka tulis, kayak paraf. Kayak paraf kasih tanggal A, B+, kayak gitu. Biasanya mereka tuh seneng gitu, malah makin semangat belajar. Dulu waktu aku sekolah SMP, jadi ada ibu, ini pelajaran IPS. Jadi ibu itu sering kali ngasih catatan, sering sampai kayak ya Allah banyaknya ibu ini ngasih catatan gitu kan. Tapi kita tuh seneng, malah kita berlomba-lomba supaya catatan yang kita kerjakan tuh cepet siap. Jadi begitu sekretarisnya buat titik terakhir, kami juga buat titik terakhir, langsunglah kumpul tugas, langsunglah kumpul catatan, langsunglah catatannya itu tadi dinilai sama ibunya, kayak ngasih nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Gitu aja kita udah seneng gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngasih tugas, terus anaknya selesai buat tugasnya, terus kita kasih nilai 100, nilai A, itu makin seneng. Mereka tuh bakalan, Bu, kita nggak ada latihan ya? Pasti bakalan nanya kayak gitu. Terus yang ke-9, kita harus tegas. Kita boleh main-main, kita boleh setiap pelajaran tuh ketawa terus, enak terus. Tapi ada masanya kita tuh sebagai guru harus tegas. Kalau giliran misalnya anak di belakang sana udah nggak bisa lagi untuk dibilangin, kita harus bertindak apa yang harus kita lakukan. Tapi nggak boleh mukul. Sekarang itu udah nggak ada lagi loh guru-guru kayak ketepak mukul pakai rotan pas, itu udah nggak ada lagi. Tapi kalau dulu jangan ditanya. Sekarang kalau kita mau jalan ting, so polisi datang menjemput ini. Nah gitu sih tadi, tegas, kita harus tegas, kita sebagai guru harus tegas. Ada masanya boleh main, ada masanya boleh serius gitu. Kayak guruku di SMA, bapak pasti yang di SMA 1 tau lah. Bapak itu dia kalau waktunya main beneran main, kita kayak ketawa-ketawa, bercanda-bercanda gitu di kelas kan. Tapi kalau giliran serius, senyum dikit aja udah nggak ada ampun. Itu tuh patut untuk dicontoh tuh guru-guru kayak gitu. Terus yang terakhir adalah kita sebagai guru tuh nggak boleh pilih kasih. Contoh, misalnya ada anak yang pintar, terus ada anak yang nggak pintar, kita tuh lebih pro ke anak yang pintar itu nggak boleh. Jadi semuanya sama. Atau anak yang cantik, dia cantik nih, yang ini nggak cantik, terus kita sayangnya sama yang cantik, nah itu juga nggak boleh. Jadi semuanya harus sama, paham kan maksud aku? Terus jadi guru tuh nggak usah lah killer kali kayak marahin. Kalau jumpa anak muridnya tuh kayak, ngapain kau di situ? Kok nggak belajar ya? Ngapain? Nggak usah sih kayak gitu, kayak nggak penting gitu. Anak-anak itu harusnya tuh disayang, tapi nggak harus disayang kali sih, karena anak-anak kalau disayang ngelunjak. Jadi harus tahu batas lah, kayak mana harus sayang sama anak gitu. Di video sebelumnya aku udah bilang kalau jadi guru itu nggak harus cantik, nggak harus ganteng, nggak harus kayak wah gitu lah, semuanya ada di guru itu, nggak harus. Jadi guru itu gimana caranya menjadi guru yang menyenangkan biar anak-anaknya itu semangat ke sekolah. Kayak aku seneng kali sama ibu itu,
aku pengen kali ya ibu itu setiap hari, pengen diajarin sama ibu itu setiap hari gitu. Sekarang aku juga lagi belajar. Sebenarnya aku juga nggak semenyenangkan yang kalian lihat lah jadi guru itu. Kadang di kelas ada beberapa kelas tuh yang kayak nggak bisa diatur gitu kan, tapi aku nggak mau marah-marah, cuman ya diem. Kalau kita kecilin suara, kalau mereka ribut nih, terus kita pelanin suara kita dikit, kayak hari ini kita belajar, biasanya kan hari ini kita nggak dipeduli lagi, hari ini kita sampai maki-maki itu nggak juga dipeduli. Coba volumenya dikecilin sampai mereka tuh kayak penasaran ibu itu ngomong apa ya gitu. Nah di situ nanti barulah anak-anak bisa fokus, baru kita ngomong, nah kalian mau belajar apa enggak sih, kayak gitu. Terus sering-sering lah ngasih motivasi ke murid pas akhir pelajaran tuh, masuk motivasi, atau selang-selang pelajaran di tengah-tengah kita ngasih motivasi kayak, kamu cita-citanya jadi apa sih, kita cerita-cerita dikit, kamu cita-citanya jadi apa sih, oh kalau misalnya mau jadi polisi, kalau misalnya jadi insinyur, belajar lebih baik nak, belajar yang bagus, belajar yang benar tuh biar nilainya bagus tuh. Jadi di situ aja, sampai sini aja video kita. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk cagur-cagur di luar sana. Semangat terus, jangan malu untuk jadi guru. Itu aja deh. Assalamualaikum, dadah.